Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya 46 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat alat dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita seharusnya bersyukur, kita harusnya bersuka cita karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan ini melukiskan satu keadaan bangsa dari umat Allah yang pada waktu itu mereka hidup di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang sejatinya tidak mengenal Allah yang benar, Allah yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan umat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa Israel banyak bersentuhan dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa di luar umat Allah. Yang jelas bahwa mereka memiliki Tuhan yang lain, mereka memiliki sesembahan yang lain di dalam kehidupan mereka. Walaupun sempat Bapak Ibu mereka terkontaminasi, tetapi Allah selalu memaafkan mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita saat kita sudah mengenal Tuhan yang benar. Saat kita sudah menjadi dari umat Allah, umat yang sungguh-sungguh diperkenan Tuhan untuk mengenal Tuhan yang benar dan hidup, seharusnya ini menjadi sebuah ucapan syukur dan sukacita yang besar di dalam kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ini adalah satu perbedaan dari Tuhan yang benar dan yang tidak benar. Sebagaimana yang kita ketahui, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar setiap seruan umatnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat hari ini sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah bagian dari anak-anak Allah. Mari kita hidup di dalam ketetapan itu. Jangan lari dari Dia. Jangan lagi memperhambakan kepada ilah-ilah yang lain yang sejatinya tidak bisa berbuat apa-apa saat kita membutuhkan pertolongannya, yang tidak bisa melakukan apa-apa saat kita ada di dalam satu pergumulan atau masalah dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang sudah sungguh-sungguh menunjukkan belas kasihannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sebagaimana yang Dia tunjukkan di atas kayu salib, Dia mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan yang dikasihi Tuhan, perlu kita menyadari bahwa dunia yang kita hidupi bukanlah tempat perhentian kita yang terakhir. Tuhan menyiapkan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya, anak-anaknya. Sebagaimana yang Dia katakan, aku pergi ke rumah Bapa dan menyiapkan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat ini ditentukan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi untuk sampai ke tempat itu tidak ditentukan nanti, tetapi itu ditentukan sekarang. Itu ditentukan oleh hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mempertuhankan Dia dengan benar dan sudah menyerahkan segenap hidup kita kepadanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan beri untuk kita mengenal Dia dan menjadi bagian dalam kerajaan-Nya nanti. Mari kita pergunakan dengan baik saat kita diperkenankan Tuhan untuk kita masuk dalam bagian dari umat Allah. Disitulah kita harus sungguh-sungguh memfokuskan diri kita untuk mengiring Dia sampai akhir. Jangan lagi beralih kepada ilah yang lain, jangan lagi tergiur oleh kenikmatan dunia ini, atau jangan lagi kita menduakan Tuhan dengan berbagai cara. Saat kita sudah mendapatkan Tuhan yang benar dan mengenal Dia di dalam kehidupan kita, tetaplah hidup di dalamnya. Maka
kita akan mendapatkan bagian dalam kerajaan yang sudah Dia siapkan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.